Selamat malam, perkenalkan nama saya Elfrida Syani Cahaya, NIM 18211111871, tugas aplikasi analisis kuantitatif, kelas 02A, reguler sore semester 6. Langsung saja yang pertama, judul penelitian. Di sini judul penelitiannya, pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap inovasi produk melalui dukungan partnership kinerja. Dari judul penelitian ini, kita tentukan X1-nya yaitu orientasi kewirausahaan, X2-nya inovasi produk, M-nya dukungan partnership, dan Y-nya kinerja. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis yang pertama, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap partnership kinerja. Yang kedua, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap partnership kinerja. Yang ketiga, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partnership kinerja. Yang keempat, orientasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap partnership kinerja. Yang kelima, dukungan partnership berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk. Yang keenam, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partnership kinerja. Yang ketujuh, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap partnership kinerja. Yang ketiga, di model penelitian. Di sini, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap dukungan partnership, inovasi produk berpengaruh terhadap dukungan partnership berpengaruh terhadap kinerja. Lalu, orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partnership berpengaruh terhadap kinerja. Yang berikut kita masuk di pengujian kuesioner. Di sini yang pertama, uji validitas. Yang pertama, kita klik analyze, lalu correlate, lalu ini kita pindahkan semua ini ke sebelah. Lalu di sini kita klik ini. Lalu klik di sini, continue, lalu OK. Ini hasil dari uji validitasnya. Oke. Berikut kita masuk ke uji reliabilitas X1. Yang pertama, analyze, lalu scale, Oke, ini hasil dari uji reliabilitas X1. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitas X2. Yang pertama, analyze, kita pindahkan dulu ini ke sana. Lalu X2. Mulai dari sini. Sini. Langsung saja. Ini hasil dari uji reliabilitas X2. Sekarang kita masuk ke M.
sampai M1.5. Ini hasil dari uji reliabilitas M. Berikutnya uji reliabilitas Y. Analyze, scale, ini hasil dari uji reliabilitas M. Berikut kita masuk ke asumsi klasik. Di sini asumsi klasiknya terdiri dari 3. Yang pertama, uji normalitas menggunakan K5. Analyze, ini hasil dari uji normalitas menggunakan uji K5. Yang berikut, uji multikolineritas. Analyze, regression, linear, ambil Y1, pindahkan ke dependent, lalu X1 pindahkan ke independent. Yang berikut X2, lalu save, sini, ini hasil dari uji multikolineritas. Berikut uji heteroskedastisitas. Analyze, regression, linear, understand, continue, lalu oke.
Itu hasil dari uji heteroskedastisitas. Yang berikut kita masuk ke uji PAT. Uji PAT-nya klik analyze, lalu regression, linear, itu linear, yang berikut kita masuk ke uji PAT. Klik analyze, regression, linear,
Yang berikut, menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur model 1 mengacu pada output regresi model 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa signifikasi dari kedua variabel yaitu x1 sama dengan 0,02 dan x2 sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel x1 dan x2 berpengaruh signifikan terhadap M. Besarnya nilai R2, R2, atau R square yang terdapat pada tabel model Sumeri adalah sebesar 0,449. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh x1 dan x2 terhadap M adalah sebesar 44,9%, sementara sisanya 55,1%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 akar kuadrat dari 1 dikurangi 0,449, hasilnya 0,7422. Yang berikut menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur model 2 mengacu pada output regresi model 2. Pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikasi dari ketiga variabel yaitu x1 sama dengan 0,484, x2 sama dengan 0,228, dan M sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel x1, x2, dan M berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model Sumeri adalah sebesar 0,504. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi x1, x2, dan M terhadap Y adalah sebesar 50,04%, sementara sisanya 49,6%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 akar kuadrat dari 1 dikurangi 0,504, hasilnya 0,7042. Yang berikut kita masuk ke tahap uji, hipotesis, dan pembuatan kesimpulan. Analisis pengaruh X1 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi x1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan x1 terhadap M. Analisis pengaruh x2 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi x2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan x2 terhadap M. Analisis pengaruh x2 terhadap Y. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi x1 sebesar 0,484 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan x1 terhadap Y. Analisis pengaruh x2 terhadap Y. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi x2 sebesar 0,02228 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan x2 terhadap Y. Analisis pengaruh M terhadap Y. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi M sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan M terhadap Y. Analisis pengaruh X1 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,074, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 terhadap M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1
terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y yaitu 0,330 kali 0,575, hasilnya 0,189. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,074 ditambah 0,189, hasilnya 0,263. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,074 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,189, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Yang berikut uji mediasi dengan Sobel test. Yang pertama, Sobel test X1 melalui M terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y melalui M. Variabel M sangat tepat dijadikan sebagai variabel mediasi antara X1 terhadap Y. Yang berikut Sobel test X2 melalui M terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh terhadap Y melalui M. Variabel M sangat tepat dijadikan sebagai variabel mediasi antara X2 terhadap Y. Baik, sekian presentasi dari saya. Selamat malam, terima kasih.